Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani mimpin? Siapa? Oke, kalau tidak ada yang mau tunjuk jari, berarti Bu Guru tunjuk. Silahkan Mas Lutfi dipimpin berdoa dulu. Dulu siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na dunyana wa ukhana ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Maliku ya Quddus ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khalil ya Musawwir ya Qahhar ya Qahhar ya Waru ya Wahhab ya Fattahu ya Alim ya Alim ya Basitu ya Qadir ya Rafi'u ya Mu'in ya Mudil ya Zamilu ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Kabiru ya Hakim ya Muqitu ya Hakim ya Jalilu ya Karim ya Rahim ya Muhib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'idu ya Syahid ya Haqqu ya Wahid ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Muqtadir ya Muhsin ya Muhsin ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wali ya Majidu ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Qadir ya Akhir ya Awal ya Akhir ya Zahiru ya Batinu ya Wali
ya mantakumu ya afu saraufu ya malik al-iqrar ya mu'tiku ya jami ya Alhamdulillah, kita sudah membaca Asmaul Husna. Kaifa halukum ya talamid? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, integritas. Lagi ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nasionalis. Bu Guru cek dulu ya kehadirannya ya. Hari ini yang tidak berangkat Mbak Zahrotun tadi izin. Kemudian Mbak Fira. Nanti anak-anak isi absensi ya di Google Form yang akan Bu Guru kirim nanti ya. Ya. Bu Guru lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang wudhu. Oke, kita lanjut ya.
sebelum kita belajar materi hari ini, Bu Guru mau mengingatkan, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang hadas dan najis. Kita juga sudah belajar cara membersihkan hadas dan najis. Kemudian kita lanjutkan ya materi hari ini. Hari ini kita akan belajar materi tentang aku senang berwudu. Nah, Bu Guru sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah menjalani video pembelajarannya, peserta didik dapat Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis macam-macam hadas dan najis sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang benar. Kedua, setelah mengamati video modeling guru, peserta didik dapat menguraikan tata cara wudhu sesuai ketentuan syariat Islam dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video modeling guru, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara wudhu sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang benar. Oke, setelah anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran, silahkan amati video berikut. Ya, silakan amati video ini ya. Oke, dari video yang kalian amati, apakah kalian menemukan sesuatu yang kurang? Oke, silakan video tersebut dikoreksi. Kalau ada yang menurut kalian kurang, silahkan nanti disampaikan. Kekurangannya apa? Kemudian solusinya bagaimana? Oh, misalnya, Bu, kalau saya wudhu tuh harusnya seperti ini, tadi nanti tidak melakukan. Nah, seperti itu ya. Nanti silakan disampaikan pada sesi selanjutnya. Ini kita mengamati video dulu. Bu Guru ingin anak-anak bisa mencari permasalahan yang ada dalam video tersebut. Sudah? Sudah ketemu? Kekurangan video ini apa? Kemudian video ini kalian koreksi. Sudah? Apa perlu Bu Guru ulang lagi tayangannya? Ya. Lanjutkan ya. Nah, wudhu. Berikut ini adalah dalil tentang wudhu anak-anak. Silakan diamati. Dalil tentang wudhu, Bu Guru ambil dari salah satu hadis Nabi yang berbunyi, Man tawaddo'a fa'ahsanal wudhu harajtu khotoyahu min jasadi hatta takhruju min tahti adfari. Barang siapa yang berwudu dengan bagus, maka gugurlah kesalahan-kesalahannya dari badannya hingga gugur keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi, kalau anak-anak wudunya itu bagus, wudunya sempurna, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka dengan jatuhnya air wudu tadi bersamaan dengan jatuhnya dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Maka
kita harus perhatikan wudhu kita sudah benar atau belum, sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum, ya. Syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu yang pertama adalah Islam. Jadi, seseorang itu diperbolehkan wudhu apabila dia beragama Islam. Kalau agamanya kok non-muslim, berarti tidak diperbolehkan wudhu, karena wudhu itu disyaratkan hanya kepada orang yang muslim. Anak-anak agamanya Islam semua? Ya, oke. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu tidak berhadas besar. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar siapa yang bisa menyebutkan? Contoh hadas besar. Hadas besar. Ngompol. Coba, Mbak Puri, kalau ngompol itu termasuk hadas kecil atau hadas besar ya? Hadas kecil. Oh, hadas kecil. Coba Mbak Puri bisa enggak menyebutkan contoh satu saja hadas besar? Haid bagi perempuan. Hebat. Tepuk tangan buat Mbak Puri. Mbak Puri hebat. Jempol buat Mbak Puri ya. Contoh hadas besar itu adalah haid bagi perempuan. Kemudian kalau bagi laki-laki itu mimpi basah. Bukan ngompol. Kalau ngompol itu kan baunya pesing, ya. Ini mimpi basah. Jadi baunya tidak pesing, seperti ngompol tapi tidak berbau. Ini adalah contoh hadas besar. Kalau seseorang kok tidak berhadas besar, maka dia diperbolehkan untuk wudhu. Yang ketiga, menggunakan air suci dan mensucikan. Coba sebutkan satu saja contoh air suci dan mensucikan. Siapa yang bisa menyebutkan? Air yang Air? Air hujan. Hebat. Siapa tadi yang menyebutkan? Saya, Bu. Oh, hebat. Tepuk tangan. Contoh air suci dan mensucikan itu salah satunya adalah air hujan. Hujan. Ada lagi air laut. Ada lagi air sumur. Iya, dan contoh air lagi ada air. Bu, saya pakainya air PDAM. Boleh, itu termasuk air suci mensucikan. Syarat keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Contohnya, tangan sampai siku, termasuk anggota wudhu tidak? Ya, oke. Termasuk anggota wudhu. Yang dimaksud tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit itu, contohnya, kukunya, kalau yang perempuan, kukunya dikasih kutek. Kutek terbuat dari cat. Nah, cat yang ada dalam kutek itu dapat menghalangi air sampai ke dalam kuku. Maka ketika wudhu, kuteknya harus dibersihkan terlebih dahulu. Contoh lagi, Mas Sandy bantuin ayahnya benerin motor. Motornya rusak. Dibenerin Mas Sandy sama ayahnya. Kemudian tangannya terkena oli. Nah, karena oli itu sifatnya seperti minyak, maka ketika Mas Sandy akan melakukan wudhu, olinya harus dibersihkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya airnya bisa meresap masuk ke dalam kulit. Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kelima, mengetahui rukun wudhu. Nanti kita akan bahas rukun wudhu. Kemudian, mengetahui sunnah wudhu. Yaitu hal-hal yang boleh dilakukan ketika wudhu. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak mengurangi atau tidak menyebabkan wudhunya tidak sah. Nah, kemudian tamyiz. Tamyiz itu apa?
Tamyiz itu dapat membedakan baik dan buruk. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah rukun wudu. Rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang perlu yang harus dilakukan ketika kalian wudu agar wudunya syah, ya. Kalau wudunya sah, maka ibadah yang kita lakukan, misalnya sholat, sebelum sholat kan kita harus wudu. Kalau wudunya baik, wudunya sah, maka sholatnya juga sah. Tapi kalau wudunya sudah tidak benar, rukun-rukunnya tidak dilakukan, atau ada salah satu rukun yang tertinggal, maka sholatnya juga tidak akan sah. Karena apa? Wudunya tidak sah. Oke, kita lihat rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat. Siapa yang sudah hafal niat wudu? Tunjuk jari. Ayo, nggak usah malu, nggak apa-apa. Siapa yang sudah hafal niat wudu? Mbak Puri sudah hafal? Mbak Sela sudah hafal? Sudah. Coba Bu Guru pingin dengar Mbak Sela, niat wudu. Bahwa itu wudukan fil ada si asbari lillahi ta'ala. Hebat, tepuk tangan buat Mbak Sela. Mbak Sela hebat. Mbak Sela sudah hafal niat wudu. Untuk teman-teman yang lain, anak-anak yang lain belum. Yang kedua, setelah niat kita harus membasuh muka. Membasuh muka itu batasannya, batas atas mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Kemudian batas sampingnya dari mulai telinga, nih, daun telinga kanan sampai daun telinga kiri. Jadi semuanya harus terkena air. Membasuh di sini, yang dimaksud membasuh itu adalah mengalirkan air ke muka kita. Jadi tidak hanya sekedar basah, akan tetapi airnya juga mengalir. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Perhatikan, siku harus benar-benar terkena air ya. Batasannya siku, maka akan lebih aman kalau kita kasih lebihan. Kita lebihkan, boleh sampai atas siku. Itu lebih aman. Tetapi kalau kamu paskan sampai siku saja, khawatir nanti sikunya tidak sempurna terkena air. Maka akan lebih baik kita lebihkan sampai atas siku terkena air. Ini juga sama, membasuh. Membasuh yang dimaksud di sini adalah mengalirkan air dari tangan sampai ke siku. Yang selanjutnya, yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Nih ya, sebagian kepala. Bukan rambut. Yang dimaksud bukan mengusap rambut, tetapi mengusap sebagian kepala. Kalau mengusap rambut, ada yang kepalanya botak, maka tidak bisa karena dia tidak punya rambut. Maka di sini bahasanya adalah mengusap sebagian kepala. Bu, boleh dibasahi semua, Bu. Boleh. Mengusap sebagian atau seluruh kepala. Tapi kalau bagi perempuan kan rambutnya kan biasanya panjang. Kesulitan kalau mengusap seluruh kepala, maka kita pakai yang sebagian kepala saja. Kalau yang laki-laki rambutnya pendek bisa. Dari sini kembali lagi boleh. Tapi kalau yang perempuan terlalu sulit ya, maka kita pakai yang membasuh sebagian kepala. Sini ya. Oke, yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini juga perlu diperhatikan, mata kakinya juga harus basah, terkena air. Ya, kalau ada kotoran yang menempel di mata kaki, misalnya kamu habis main, terkena kotoran mata kakinya, maka mata kakinya harus dibersihkan dulu, ya, agar airnya itu meresap. Kotorannya tidak menghalangi air wudhu kamu, ya. Kemudian yang keenam terakhir tertib. Tertib itu apa?
mulai dari rukun wudhu yang pertama sampai rukun wudhu yang kelima itu dilakukan dengan tertib urut. Berarti niat dulu, membasuh muka gitu. Jangan kamu loncat-loncati, aku mau membasuh tangan dulu, aku mau membasuh kaki dulu, setelah itu baru niat, baru membasuh muka. Nah, itu tidak boleh karena tertib termasuk rukun wudhu. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa itu? Yang pertama, keluar sesuatu dari dua tempat, yaitu kubul dan dubur. Apa itu kubul? Apa itu dubur? Kubul itu adalah jalan depan yang biasanya kalian itu mengeluarkan air kencing, pipis. Nah, pipis itu lewat kubul. Berarti kalau pipis otomatis wudhunya wudhunya batal. Oke, yang selanjutnya keluar sesuatu dari dubur. Dubur itu jalan belakang. Contohnya apa, Bu? Contohnya kentut. Terus apa lagi? Buang air besar. Itu adalah contoh hal-hal yang membatalkan wudhu. Keluar sesuatu dari dua tempat, yaitu kubul dan dubur. Yang selanjutnya tidur. Tidur dengan lelap tanpa ada tetapnya pinggul di atas lantai. Jadi kamu tidur seperti tidur biasa, tidur di kasur pakai bantal rebahan, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya duduk, pantatnya tetap di tempat itu, tidak bergerak, maka wudhunya tidak batal. Misalnya kamu bangun malam jam 3:30, sholat malam, sekalian nunggu subuh, kamu duduk sambil ngantuk. Nah, tetapi pantat kamu tidak berubah dari tempat dudukmu, maka wudhunya tidak batal. Boleh, Bu, langsung sholat? Boleh. Tapi kalau kamu tidur rebahan di kasur pakai bantal atau tidur di tempat sholatmu di sajadah tapi rebahan, nah itu batal wudhunya. Maka ketika akan melakukan sholat harus wudhu terlebih dahulu. Yang ketiga, hilang akal, gila atau ayan, mabuk, pingsan, lama atau tidak lama maupun sebentar. Semua yang Bu Guru contohkan itu tadi membatalkan wudhu. Misal setelah wudhu kamu kok pingsan, maka wudhunya batal. Setelah wudhu tiba-tiba gila, sebentar tok Bu gilanya. Setelah itu sadar lagi. Nah, tetap itu wudhunya batal. Maka ketika akan sholat harus wudhu lagi. Yang selanjutnya, menyentuh kemaluan tanpa ada yang menghalanginya atau tanpa batas. Misalnya kamu habis pipis, otomatis wudhunya kan batal. Ya, berarti kan kamu istinja. Istinja itu kan membersihkan kotoran. Maka yang dipegang apa? Yang dipegang kan kubul atau dubur. Maka itu juga membatalkan wudhu. Tanpa ada batas halangan. Tapi kalau dibatasi atau dihalangi oleh kain misalnya, tangannya dibatasi kain, dihalangi kain, kemudian kamu pegang kemaluan, itu tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, menyentuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa adanya pembatas di antara keduanya. Sama, kamu bersentuhan dengan temanmu yang lawan jenis. Contohnya, ketika mau sholat duhur di sekolahan secara berjamaah, kalian kan wudhu. Wudhunya antri. Nggak sengaja Mas Rasya senggolan sama Nenti misalnya. Kulit ketemu kulit. Tangannya bersentuhan. Tangannya saja bersentuhan. Maka wudhunya Rasya dan wudhunya Nenti batal. Tapi kalau bersentuhannya itu tangannya ada penghalangnya, misalnya baju, nanti pakai baju panjang, ya, nanti pakai lengan panjang,
Terus Mbak Sela pakai lengan panjang juga. Maaf, laki-laki dan perempuan. Nanti pakai lengan panjang. Rasya pakai lengan panjang, bersentuhan, tapi dibatasi dengan kain baju. Maka wudhunya batal tidak? Tidak. Tidak, pintar ya. Berarti kesimpulannya apa? Kalau bersentuhannya itu kulit ketemu kulit, maka wudhunya batal. Tapi kalau bersentuhannya itu ada penghalangnya, misalnya kain baju, maka wudhunya tidak batal. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Kita lanjutkan ya. Ya. Nah, berikut ini adalah tata cara wudhu, silakan diperhatikan. Pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kedua, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, kita membasuh atau menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudhu. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asgori fardol lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Amin. Kelima, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, didahului tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Keenam, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Ketujuh, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, didahului kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kesembilan, semua gerakan wudhu harus dilakukan secara berurutan. Kesepuluh, membaca doa setelah wudhu dengan menghadap kiblat. Doanya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Kita lanjutkan. Bu Guru ingin cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bu, semangat. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Silahkan Bu Guru ingin tanya sama salah satu ya. Mas Hafid, coba tadi kan sudah memperhatikan
ada syarat wudhu, rukun wudhu, kemudian kita juga sudah memperhatikan video dari salah satu teman kalian tentang wudhu. Coba Bu Guru pingin tanya sama Mas Hafid. Menurut Mas Hafid yang pertama, video dari teman Mas Hafid tadi yang kita lihat di awal, kekurangannya apa? Videonya Mbak Nanti tadi kekurangannya apa? Koreksi dari Mas Hafid. Nya kurang sempurna. Ya, di bagian mana, Mas? Bagian kaki. Bagian apa? Bagian kaki. Ya, terus? Kurang enggak ya. Ada lagi? Enggak. Siapa yang mau menambahi? Boleh tunjuk Saya, tangan. Bu. Ya, silakan Mas Lutfi. Niatnya. Oh iya, niatnya. Niatnya belum dibacakan ya tadi ya, Mas ya? Iya. Oke, seharusnya niatnya dibaca di awal atau ketika membasuh muka, Mas? Kalau Mas Lutfi bagaimana? Di awal. Oh iya, Mas Lutfi baca niatnya di awal. Boleh. Oke. Kalau gitu, Bu Guru mau tanya lagi sama Mas Lutfi. Silahkan dijelaskan tata cara wudhu yang benar, mulai dari niat sampai yang terakhir, yaitu membaca doa setelah wudhu. Yuk, diawali dari apa yang pertama? Niat. Niat. Yang kedua? Mencuci tangan. Kemudian, selanjutnya? Berkumur. Ya. Membasuh hidung. Oke, selanjutnya? Membasuh muka. Ya. Membasuh tangan. Ya. Sampai siku. Lanjutnya? Membasuh sebagian kepala. Oke, lanjutnya? Membasuh telinga. Oke. Membasuh kaki. Sampai mata kaki. Iya, terus? Doa setelah wudhu. Oke, ada lagi? Sudah. Tepuk tangan buat Mas Hafid dan Mas Lutfi. Berdua sudah hebat, berani berpendapat tentang tata cara wudhu yang benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke, sekarang yang di rumah ada ayah atau ibunya yang bisa bantu untuk praktek wudhu siapa? Mbak Puri? Siapa? Saya. Iqbal. Oke, Mas Iqbal mau praktek wudhu? Yes. Boleh. Yes. Boleh, yuk. Kita lihat bareng-bareng ya, anak-anak ya. Mas Iqbal mau praktek wudhu. Nanti teman-temannya mengoreksi praktek wudhunya Mas Iqbal itu sudah sesuai atau belum. Yuk, Mas Iqbal. Ora bengi. Ora kok gitu. Ngejake wingi ra ketol. Teman-teman terlihat? Terlihat. Oke, kita bareng ya. Kita lihat. Kameranya Mas Iqbal kok enggak terlihat kameranya? Terlihat aku. Oh ya.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la Ya, Mas. ilaha Ini. Bre. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal muttaqin. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Tepuk tangan buat Mas Iqbal. Mas Iqbal hebat. Ada koreksi anak-anak? Ada koreksi? Nggak apa-apa. Kita koreksi bareng supaya nanti wudhunya anak-anak lebih sempurna lagi. Ada koreksi? Siapa yang berani berpendapat mengkoreksi prakteknya Mas Iqbal? Mas Lutfi mau mengkoreksi? Tidak, Bu. Tidak. Mbak Nanti mau mengkoreksi? Tidak. Oke, Bu Guru koreksi sedikit. Entah itu tadi karena sinyal atau bagaimana. Untuk doa setelah wudhunya, nanti dihafalkan lagi ya Mas Iqbal ya. Ya, supaya lebih lancar lagi. Untuk gerakannya dari mulai niat sampai membasuh kedua kaki sampai mata kaki sudah bagus. Silahkan nanti ditingkatkan lagi. Semakin sering Mas Iqbal berlatih, semakin sering Mas Iqbal belajar, nanti akan semakin baik lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, kalau tidak ada, Bu Guru akan memberi penguatan materi bahwa wudhu yang kita lakukan sehari-hari itu harus benar-benar diperhatikan agar ibadah kita terutama sholat, karena itu kan wudhu itu kan adalah syarat ketika kita akan melakukan sholat. Kalau wudhunya baik, maka sholatnya pun insya Allah akan baik. Tapi kalau wudhunya itu asal-asalan, nah nanti sholatnya juga dipertanyakan. Wudhunya saja tidak baik, asal-asalan, bagaimana dengan sholatnya? Pasti sholatnya juga tidak akan baik, karena dari awal wudhunya sudah tidak baik. Tapi kalau kita berusaha wudhunya itu dimaksimalkan dengan baik, kemudian sholatnya juga maksimal, insya Allah ibadah kita akan baik. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang hari ini sudah hebat. Tangan. Hari ini sudah hebat, hari ini sudah semangat. Oke, selanjutnya nanti Bu Guru akan kirim lembar kerja LKPD, nanti Bu Guru kirim lewat chat ya, nanti dikerjakan melalui Google Form. Nah, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah anak-anak semangat, anak-anak hebat. Untuk pertemuan selanjutnya, kita berharap, Bu Guru berharap, kemudian anak-anak juga berdoa, semoga teman-teman yang lain yang hari ini belum bisa gabung, untuk selanjutnya bisa gabung lagi ya. Semoga kita bisa segera tatap muka lagi. Enak sekolah daring atau enak sekolah tatap muka? Tatap muka. Ya, sama. Bu Guru juga lebih senang kalau tatap muka, ketemu anak-anak langsung ya. Insya Allah hari Senin nanti kita tatap muka ya. Semoga keadaannya semakin baik, tidak ada kasus lagi, tetap jaga prokes ya. Yang pertama apa? Memakai masker, jaga jarak, jarak. jaga jarak ya, supaya kita semua sehat. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang tayamum. Ya, tadi kita sudah belajar wudhu. Minggu depan kita akan belajar tayamum. Apa itu tayamum?
Nanti anak-anak boleh baca di buku paket agama Islam ya. Dipelajari dulu boleh supaya nanti ketika pembelajaran anak-anak sudah siap. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu akhiri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita menjadi hamba-hamba yang selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Sama.